manapun masuk kita masuk. Oke. Jadi, Tidak ada dilarang, pelarangan tidak ada. Ini kan semua warga negara kita semua. Gitu. Betul ya? Ya kan? Ini kan negara wilayah kita. Petamburan itu wilayah kita. Dalam menentukan nasib bangsa ke depan, siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini. Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati? Apalagi? Surya Paloh? Siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik Syihab, yang putra bangsa ini. ini Pak RW-nya. Ini dari pihak warga ingin mencopot spanduk di rumah pribadi. Ini rumah saya. Ini baliho habaib. Ini baru berdua karena dari pihak kemarin belum ada, dan ini pencopotannya akan saya tindak lanjutin nantinya. Habib Rizik Syihab sudah kembali ke kediamannya dari rumah sakit. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit Umi bahwa benar beliau selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala makar-makar musuh-musuh keadilan dan musuh-musuh kezaliman. Pada prinsipnya adalah hasil pemeriksaan kesehatan seseorang itu tetap menjadi sebuah kerahasiaan. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya dalam situasi wabah, itu akan gugur kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Saya selaku Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan gugus Satgas Covid Kota Bogor melaporkan Dirut Rumah Sakit Umi ke Polresta Bogor Kota dengan aduan bahwa yang bersangkutan bersama dengan rekan-rekannya menghambat dan menghalangi upaya dalam menanggulangi wabah penyakit menular. Kenapa itu aduannya? Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tidak utuh, tidak menyeluruh dan tidak komprehensif, sehingga ada kesan menghambat dan menghalangi kami dalam melakukan tugas kami. Satgas mendapat surat dari pasien yang bersangkutan atas nama Muhammad Rizik Syihab yang menyampaikan bahwa pasien berkeberatan apabila hasil swabnya dipublish ke muka umum. Jadi kami tekankan, rumah sakit berkewajiban menyampaikan hasil data swab tes pasien-pasien mereka ke Polresta Covid Kota Bogor, sehingga kami dari Satgas Covid memutuskan untuk melaporkan pihak Rumah Sakit Umi ke Polresta Kota Bogor dengan dugaan menghambat dan menghalang-halangi proses penyebaran wabah penyakit menular sebagaimana diamalkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84. Dikenakan sanksi sampai ke maksimalnya penutupan izin usaha. Jadi ada sanksi yang melekat pada nanti Rumah Sakit Umi apabila tetap bersikukuh tidak mau melaporkan hasil swab dari pasien tersebut. Begini ya, rumah sakit ini kan punya sistem tamu yang datang prosedurnya. Lah bagaimana bisa terjadi di swab tapi tidak diketahui? Ya, orang saya Pak Kapolres Pak Dandim ketika masuk aja dicek satu-satu. Wali kota Dandim Kapolres masuk dicek satu-satu. Masa tim swab nggak ketahuan masuk ke sini? Jangan-jangan nggak pakai APD. Yes. Nah, pihak rumah sakit tadi siang kami lihat kecolongan itu, kami tegur dan kami minta ke depan ya terbuka, bekerja sama. Ya kalau nggak bisa kena pasal, saya ingatkan bisa kena pasal kalau nggak ngalang-halangi. Saya minta, saya ingatkan, saya tegur keras, kooperatif. Kami insya Allah sekali lagi sangat kooperatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi adalah salah satu bagian menjadi PR kami juga. Kalau komunikasi yang kami jalankan barusan dari kemarin sampai hari ini dianggap belum kooperatif. Untuk itu jangan ragukan kami untuk memberikan informasi itu. Mungkin tadi ada miskomunikasi yang tadi disampaikan, dianggap yang sudah disampaikan itu masih belum, maka kami dari rumah sakit menyampaikan yaitu bagian dari PR kami ke depan, Pak. Kita juga nggak tahu ya, yang mengambil tadi siapa saja timnya, entahnya, tidak ada datanya. Kedua, ya ada pertanyaan ya, apakah lab versi ini juga terdaftar di Jakarta? Itu saya putuskan harus dilakukan swab ulang. Penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya berproses sampai dengan nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka. Orang yang dikirim undangan klarifikasi tidak hadir,
yaitu rugi sendiri. Karena kesempatan, saya sampaikan, klarifikasi itu kesempatan. Jangan sampai nanti, ya mohon maaf, yang bersangkutan rugi sendiri, perbuatan pidana. Kalau yang bersangkutan tidak klarifikasi berarti yang bersangkutan rugi sendiri kan? Nah, kalau sudah masuk penyidikan, sudah kita pakai KUHP, berarti apa? Kalau dipanggil sekali, 2 kali tidak hadir, ya 3 kali kita ada surat perintah membawa, sudah tegas. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana, siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kaca
kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok, menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian.
Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pada prinsipnya adalah hasil pemeriksaan kesehatan seseorang itu tetap menjadi sebuah kerahasiaan. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya dalam situasi wabah, itu akan gugur kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Tetapi membuka rahasianya pun, sekalipun sudah gugur, membuka rahasianya terbatas, tidak boleh dalam identitas lengkap. Jadi diharapkan memang masyarakat harus jujur kepada petugas jika dilakukan proses tracing tersebut. Habib Rizik Syihab sudah kembali ke kediamannya dari rumah sakit. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit Umi bahwa benar, alhamdulillah kondisi beliau juga tadi malam sama sehat, alhamdulillah bugar sebagaimana awal beliau datang untuk istirahat dan check up di rumah sakit Umi Bogor. Demikian kabar singkat yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah beliau sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini sedang juga beristirahat. Mohon doanya kepada masyarakat Indonesia semoga beliau selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala makar-makar musuh-musuh keadilan dan musuh-musuh kezaliman. Satgas mendapat surat dari pasien yang bersangkutan atas nama Muhammad Rizik Syihab yang menyampaikan bahwa pasien berkeberatan apabila hasil swabnya dipublish ke muka umum. Kami tekankan sekali lagi, kami dari Satgas Covid Kota Bogor tidak pernah mempublish data pasien. Ya, jadi ini untuk menjadi reminder, catatan untuk kita semua, kami dari Satgas Covid tidak pernah mempublish data pasien. Kepentingan kami adalah untuk mencatat data jumlah pasien yang memang masuk ke Kota Bogor, dirawat di Kota Bogor dengan asumsi yang bersangkutan ODP. Kenapa kita bilang bersangkutan ODP? Karena kita lihat dari klaster Petamburan ada terupdate ada 34 yang positif. Kita makanya meminta kepada yang bersangkutan melakukan swab. Jadi surat terakhir dari pasien meminta kepada Ketua Satgas yang berkeberatan apabila datanya dipublish, itu buat kami itu adalah hak pasien. Kami sangat menghargai privasi pasien dan kami di Satgas tidak pernah mempublish data pasien. Kita hanya memerlukan sinergi dan kolaborasi untuk mencatat dan mengetahui untuk mengambil langkah sikap yang tepat dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Itu. Jadi update terakhir seperti itu dari tim Mercy pun tidak menyampaikan hasilnya kepada Satgas. Kewajiban untuk menyampaikan hasil swab test ada pada rumah sakit. Jadi kami tekankan, rumah sakit berkewajiban menyampaikan hasil data swab test pasien-pasien mereka kepada Satgas Covid Kota Bogor sebagai bahan penentuan kami dalam laporan kepada Satgas Provinsi dan Satgas Nasional. Jadi yang pertama, upaya swab ulang telah kami lakukan. Dari kemarin saat ada informasi bahwa pasien tersebut telah dilakukan swab, kami meminta untuk dilakukan swab ulang. Hanya memang yang keluarga yang bersangkutan kurang berkenan karena alasannya baru tadi pagi jadi swab. Kita akan memberikan langkah ulang, tapi yang berikutnya bolanya ada di rumah sakit. Sejauh mana rumah sakit punya niat baik bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dengan Satgas Covid Kota Bogor. Karena ada kewajiban rumah sakit untuk melaporkan setiap pasien-pasien yang dirawat di rumah sakitnya, terutama yang telah melakukan swab test, gitu ya. Jadi pihak rumah sakit sampai saat ini belum ada respon apapun, tapi yang pasti kami sampaikan di Perwali 107 tentang PSBMK Kota Bogor, setiap badan usaha yang kedapatan menghalang-halangi upaya proses penegakan peraturan dalam penanggulangan wabah penyakit menular ini dapat dikenakan sanksi sampai ke maksimalnya penutupan izin usaha. Jadi ada sanksi yang melekat pada nanti Rumah Sakit Umi apabila tetap bersikukuh tidak mau melaporkan hasil swab dari pasien tersebut, lakukan swab test pada pagi harinya. Kami datang pada siang hari, disampaikan bahwa swab test telah dilakukan pada pagi harinya. Dari situ tim mendalami informasi tersebut, mempertanyakan siapa yang melakukan swab test dan bagaimana mekanismenya. Karena sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di malam sebelumnya, bahwa swab test akan dilakukan bersama-sama oleh tim Satgas Covid-19 Kota Bogor. Dari hasil pendalaman tersebut, tidak didapat jawaban yang memuaskan dari pihak rumah sakit yang menyampaikan bahwa pasien tersebut telah diswab oleh tim dokter pribadinya dari Mercy dan memang pihak rumah sakit tidak dapat menyampaikan kepada kami
swabnya dilakukan jam berapa, siapa yang melakukan swabnya, dan di mana. Karena bagi kami ini agak aneh juga, karena untuk sekelas rumah sakit yang cukup ketat pengamanannya, bahkan tadi malam pun Muspida datang ke rumah sakit Umi itu mendapatkan penjagaan ketat di pintu masuk. Alangkah anehnya kami di Satgas Covid, apabila ada tim dokter eksternal dari rumah sakit bisa masuk ke rumah sakit mengenakan untuk men-swab itu harus mengenakan APD level 3. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau nggak terdeteksi. Jadi berangkat dari situ kami kembali melaporkan kepada Ketua Satgas Covid, dan malam harinya Ketua Satgas Covid datang kembali dengan Muspida ke Rumah Sakit Umi. Dari pihak keluarga yang diwakili oleh Habib Hanif, putra dari pasien yang bersangkutan, menyampaikan bahwa pasien yang bersangkutan sudah lakukan swab test pada pagi harinya dan menolak untuk dilakukan swab ulang. Itu. Jadi ada penolakan dari pihak keluarga untuk dilakukan swab ulang. Tapi yang kami pertanyakan, swab pertamanya kapan dan di mana? Pihak Rumah Sakit Umi menjanjikan pada tanggal 27 November 2020 hasilnya akan keluar pada pukul 11 malam. Sampai jam 12 tidak ada kabar kepada kami di Satgas Covid Kota Bogor, sehingga kami dari Satgas Covid memutuskan untuk melaporkan pihak Rumah Sakit Umi ke Polresta Kota Bogor dengan dugaan menghambat dan menghalang-halangi proses penyebaran wabah penyakit menular sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84. Kami insya Allah sekali lagi sangat kooperatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi adalah salah satu bagian menjadi PR kami juga. Kalau komunikasi yang kami jalankan barusan dari kemarin sampai hari ini dianggap belum kooperatif. Tadi sebelum beliau menutup kegiatan di atas minum kami, saya pastikan kembali ke beliau bahwa insya Allah Rumah Sakit Umi 100%. Kalau ada persen itu di atas 100, saya akan sebutkan itu. 100% akan memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Apalagi yang langsung berkoordinasi sejak kemarin adalah Pak Wali Kota. Untuk itu jangan ragukan kami untuk memberikan informasi itu. Mungkin tadi ada miskomunikasi yang tadi disampaikan, dianggap yang sudah disampaikan itu masih belum, maka kami dari rumah sakit menyampaikan yaitu bagian dari PR kami ke depan, Pak. Ya, tadi sekitar jam 2 saya langsung telepon Pak Wali Kota menyampaikan informasi yang kami sampaikan. Beliau beliau memberikan informasi kepada kami dan kami tindak lanjuti itu. Ternyata yang beliau maksud adalah adanya pendampingan yang tadi disebut itu. Sejak jam 12 saya ketemu beliau dari tadi malam. Beliau menyampaikan bahwa mohon dikoordinasikan ke keluarga agar beliau berkenan di swab, dan langsung kami koordinasikan dan disambut baik. Dan di swab lah tadi. Ternyata masih ada miss di situ menurut info Pak Wali Kota, maka mohon maaf kalau memang itu masih belum maksimal yang kami sampaikan. Jadi kami sudah secara maksimal memberikan informasi kepada Pak Wali Kota dari pihak keluarga Habib dengan Umi. Kesepakatan dengan Dirut Rumah Sakit Umi, beliau akan konsultasi dengan dokter pribadi untuk selanjutnya dilakukan tes swab. Tapi saya minta agar berkoordinasi dengan pemerintah kota. Jadi swabnya nggak apa-apa dilakukan oleh rumah sakit, tetapi disaksikan oleh tim dari Dinkes, kemudian juga disepakati labnya di mana. Tapi setelah Jumat kami mendapatkan laporan bahwa Habib telah melakukan swab test dan bahkan telah dikirimkan juga ke Jakarta. Menurut keterangan Rumah Sakit Umi, swab itu dilakukan oleh tim Mercy. Tim Mercy yang datang ke Rumah Sakit Umi dan dikirimkan juga ke lab Mercy di Jakarta. Makanya saya meminta kepada Dirut dari Rumah Sakit Umi untuk berkoordinasi, bisa melihat timnya dan disepakati akan kemana gitu. Nah, kalau seperti ini kan kami tidak mengetahui ya, siapa yang melakukan dan apakah lab itu terdaftar. Nah, karena itu saya sudah minta kepada Dinas Kesehatan untuk ke Rumah Sakit Umi untuk melakukan swab ulang kepada Habib Rizik. Dan ini sudah saya sampaikan juga kepada pihak rumah sakit. Tim tadi sudah berangkat dan saya tentunya berharap bahwa pihak keluarga, khususnya Habib Rizik, bisa memahami dan bisa bekerja sama. Lebih cepat, lebih bagus untuk kesehatan Habib sendiri. Kedua, ini kan banyak tim dari Umi yang sedang merawat beliau. Kita harus pastikan semuanya aman begitu. Ya, tanpa sepengetahuan kami kemudian dilakukan itu. Tentu kami tidak paham. Kami berkomunikasi dengan Dirut Rumah Sakit Umi saja. Kami hanya mendapatkan keterangan
yang melakukan itu Mercy dan dikirim ke lab Mercy di Jakarta. Kita juga nggak tahu ya, yang mengambil tadi siapa saja timnya, presentasinya, tidak ada datanya. Kedua, ya ada pertanyaan ya, apakah lab Mercy ini juga terdaftar di Jakarta? Itu saya putuskan harus dilakukan swab ulang, lebih cepat lebih bagus ya, karena Habib ini kan banyak berinteraksi dengan orang dan banyak sekali event. Bahkan terakhir kan ada interaksi juga dengan Bapak Wali Kota Depok dan terkonfirmasi positif. Jadi penting. Beliau kan statusnya sebetulnya dalam pemantauan gitu. Harus betul-betul jadi atensi. Satu, untuk kesehatan Habib sendiri. Kedua, untuk kesehatan dan keselamatan banyak orang di Rumah Sakit Umi. Ketiga, ini mandat dari undang-undang karantina kesehatan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap warganya dari terkontaminasinya penyakit menular. Ini mandat undang-undang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Kita lihat saja, ya saat ini masih saya tunggu kabar dari rumah sakit. Sampai barusan pihak rumah sakit masih berkomunikasi dengan baik, setujui dan memahami mengapa perlu swab ulang. Ya saya sampaikan bahwa lebih cepat lebih bagus. Dan tinggal sekarang bagaimana komunikasi antara rumah sakit dengan pihak keluarga Habib Rizik sendiri di dalam rumah sakit. Kami saat ini fokus kepada proses untuk melakukan swab ulang dulu. Ya, kita lihat nanti. Setelah itu hasil dan lanjutannya bagaimana, karena itu kan harus dikomunikasikan dengan pihak keluarga. Pemerintah tidak bisa menyampaikan secara langsung oleh pihak keluarga. Dan kita akan mempelajari validitas dari hasil itu. Kasus yang menjadi perhatian publik ya, terkait dengan keselamatan banyak orang juga. Ya, kita tahu ada potensi klaster di Petamburan. Ada 80 orang yang sudah dinyatakan positif di situ. Ya, kita perlu menguatkan koordinasi untuk melakukan penelusuran itu. Konteksnya adalah itu, keselamatan banyak orang. Hari ini kita harus selalu antisipasi banyak hal, karena banyak orang tanpa gejala hari ini. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini.
Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.